Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Salam jumpa bagi yang baru saja bergabung bersama channel ini. Untuk diketahui, channel Media Belajar Channel ini khusus mengupload video pembelajaran dan informasi-informasi edukasi, juga teknologi-teknologi yang berhubungan dengan pendidikan. Kali ini, Admin akan membagikan contoh daftar riwayat hidup yang mesti diisi oleh honorer P3K yang telah dinyatakan lulus baik pada tahap 1 kemarin maupun pada tahap 2 dan tahap 3 nanti. Informasi ini admin ambil dari lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama, silakan ditempelkan foto berukuran 4x6. Kemudian ditulis daftar riwayat hidup. Pada bagian 1 ada keterangan perorangan. Silakan ditulis tangan ya teman-teman, ditulis tangan. Nomor induk nomor induk kependudukan, nama yang jelas, kabupaten atau kota tempat tanggal lahir Anda, jenis kelamin, aliran kepercayaan atau agama. Kemudian status perkawinan silakan diisi, emailnya silakan diisi juga, nomor telepon atau handphone. Kemudian alamat silakan diisi dengan jalan, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Kemudian keterangan badan silakan diisi dengan tinggi berapa sentimeter, berat badan berapa kilogram, rambutnya seperti apa, ikal, berombak, keriting atau bagaimana, bentuk mukanya silakan diisi, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh seandainya memiliki cacat tubuh. Kemudian bagian berikutnya silakan diisi dengan kegemaran atau hobi. Catatan di sini teman-teman, harap ditulis dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Ini penting. Oke, kita lanjut ke bagian 2, pendidikan. Silakan diisi dengan pendidikan di dalam dan atau di luar negeri. Mulai dari nomor 1 dari tingkat, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nama sekolahnya atau perguruan tingginya apa silakan diisi. Akreditasinya apa, tempatnya di mana. Berikutnya silakan isi dengan STTB atau ijazah, nomornya nomor berapa, tanggal berapa, dan pejabat yang menandatanganinya. Silakan diisi. Kemudian gelar depan atau belakang, gelarnya apa silakan diisi ya. Selanjutnya di bagian kursus atau latihan di dalam dan luar negeri, silakan diisi dengan nama kursus atau latihan. Lamanya dimulai dari kapan dan selesainya kapan. Nomor sertifikat misalnya apa, berapa, tempatnya di mana, dan institusi penyelenggaranya apa. Bagian berikut riwayat pekerjaan teman-teman silakan diisi dengan riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian jika memiliki ya, jika memiliki. Misalnya di instansi atau perusahaan silakan diisi jabatannya apa, masa kerjanya mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Silakan isi dengan gaji pokok dan surat keputusan bahwa teman-teman telah bekerja di instansi atau perusahaan tersebut. Silakan diisi surat keputusan itu nomornya berapa, tanggalnya berapa, dan pejabat yang menandatanganinya. Kita lanjut ke bagian berikut, tanda jasa atau penghargaan. Silakan diisi dengan nama bintang atau lencana penghargaan yang pernah diterima berdasarkan SK nomor berapa, tanggal berapa, tahun perolehannya kapan, nama negara atau instansi memberikannya silakan diisi di situ. Berikut riwayat keluarga silakan diisi istri atau suami, NIK-nya berapa, NIP-nya berapa, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatan, perusahaan atau institusi, status perkawinannya bagaimana, akta nikah atau akta cerainya nomornya berapa, kemudian tanggal menikah atau tanggal cerai atau meninggalnya kapan, statusnya bagaimana, hidup atau status hidupnya seperti apa. Oke, berikut anak silakan diisi juga dengan nomor anak keberapa boleh, NIK,
NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatan, perusahaan atau institusi, dan status hidup. Nah, berikutnya silakan diisi dengan orang tua kandung, data orang tua kandung. Nomor berapa NIP-nya, NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatan, perusahaan atau institusi, dan status hidupnya bagaimana. Nah, selanjutnya silakan diisi dengan saudara kandung seperti pada data-data sebelumnya, silakan dilengkapi. Nah, kemudian lengkapi juga data dari bapak atau ibu mertua, silakan. Kemudian lengkapi lagi keterangan organisasi, mengikuti organisasi apa saja, jabatannya apa, nah, kapan bergabung dengan organisasi itu, dan kapan berakhir atau selesainya, tempatnya di mana, kemudian pimpinan organisasinya itu siapa. Nah, keterangan lainnya silakan diisi, surat keterangan catatan kepolisian, nomornya berapa, tanggalnya berapa, pejabatnya siapa. Surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa, dan keterangan lain yang agak perlu, silakan disesuaikan dengan tabel yang tersedia. Nah, di bagian akhirnya ditulis, demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Silakan diisi nama tempat, tanggal, dan tahunnya. Yang membuatnya, nama dan gelarnya lengkap, silakan bubuhkan tanda tangan di atas materai 10.000. Oke, baik teman-teman, demikian informasi yang bisa Media Belajar Channel bagikan, utamanya berkaitan dengan daftar riwayat hidup yang mesti teman-teman siapkan. Nah, jangan lupa siapkan juga surat-surat lain yang berhubungan dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh BKD tempat teman-teman bekerja. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sehat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.